Ruben Amorim resmi dipecat, apakah Ten Hag akan menjadi penyelamat karier Hilgers yang sedang terpuruk atau justru ini akhir bagi bek kebanggaan kita di Belanda? Bursa transfer Januari 2026 menunjukkan dinamika yang berbeda dari biasanya dalam jendela transfer musim dingin. Pada tahun-tahun sebelumnya, perhatian publik sepak bola lebih banyak tertuju pada perpindahan pemain antar klub, namun di awal tahun 2026, perubahan di posisi pelatih serta restrukturisasi manajemen klub-klub elit Eropa menjadi sorotan. Fenomena ini mencerminkan betapa pentingnya stabilitas internal, kualitas manajemen, serta visi jangka panjang dalam pengambilan keputusan klub-klub besar di tengah persaingan yang ketat dalam sepak bola modern. Salah satu peristiwa yang menarik perhatian terjadi di Inggris, khususnya di Manchester United yang resmi memecat pelatih kepala mereka, Ruben Amorim. Meskipun kontraknya masih berlaku hingga musim panas 2027, keputusan ini mengejutkan banyak pihak tetapi diyakini sebagai akumulasi ketidakpuasan manajemen atas kinerja tim di bawah asuhan pelatih asal Portugal tersebut. Berdasarkan laporan media Inggris, seperti Sky Sport, para petinggi Manchester United menilai performa tim belum mencerminkan ambisi klub untuk kembali bersaing di papan atas Liga Inggris maupun kompetisi Eropa. Selain hasil di lapangan, dinamika internal klub juga menjadi salah satu penyebab berakhirnya era singkat Amorim di Old Trafford. Hubungan yang kurang harmonis antara Amorim dan Direktur Olahraga Manchester United, Jason Wilcock, dikabarkan menjadi salah satu pemicu utama. Perbedaan pendapat mengenai kebijakan transfer, pendekatan taktik, serta manajemen ruang ganti memperkeruh situasi dan membuat manajemen memutuskan untuk bertindak tegas. Secara statistik, catatan Amorim dinilai kurang memuaskan dengan persentase kemenangan hanya sekitar 31,9%, yang jauh di bawah standar Manchester United. Untuk mengisi kekosongan sementara, manajemen menunjuk Darren Fletcher sebagai pelatih interim. Penunjukan ini bersifat transisional sementara klub melakukan evaluasi mendalam terhadap kandidat manajer permanen berikut. Dalam konteks ini, wacana kembalinya oleh Gunnar Solskjaer kembali mengemuka. Pelatih asal Norwegia tersebut pernah menjabat sebagai pelatih Manchester United pada periode 2018 hingga 2021 dan meninggalkan catatan yang relatif baik dengan persentase kemenangan mencapai 51,4%. Setelah meninggalkan United, Solskjaer sempat melatih klub Turki Beşiktaş pada 2025. Meski hanya bertahan selama 29 pertandingan, posisinya cukup penting dalam analisis pertandingan di UEFA. Meski nama Solskjaer cukup kuat secara emosional dan historis, Manchester United tidak menutup kemungkinan untuk menunjuk sosok lain. Beberapa nama besar turut masuk dalam radar klub seperti Oliver Glasner, Zinedine Zidane, hingga Gareth Southgate. Setiap kandidat membawa filosofi dan pengalaman berbeda, mencerminkan dilema klasik United antara memilih figur berpengalaman dengan pendekatan pragmatis atau pelatih modern dengan visi jangka panjang. Di sisi lain, mantan pelatih Manchester United Erik ten Hag justru memulai babak baru dalam karirnya. Pelatih asal Belanda tersebut resmi ditunjuk sebagai Direktur Teknik FC Twente dan akan mulai menjalankan tugasnya pada musim depan. Ten Hag menggantikan Jan Strower yang telah menduduki posisi tersebut sejak 2020 dan dinilai berjasa besar dalam pembangunan tim selama lebih dari 5 tahun terakhir. Penunjukan Ten Hag disambut antusias oleh manajemen FC Twente mengingat rekam jejaknya dalam pengembangan pemain muda serta pembentukan struktur tim yang solid. Bagi Ten Hag, kepulangan ke FC Twente memiliki makna emosional yang mendalam. Klub tersebut merupakan tempat ia mengawali perjalanan sepak bolanya baik sebagai pemain maupun pelatih. Dalam pernyataan resminya, Ten mengungkapkan rasa bangganya bisa kembali ke klub yang telah menjadi bagian penting dalam hidupnya sejak kecil. Sebagai direktur teknik, ia akan bertanggung jawab atas arah strategis klub mulai dari pengembangan akademi, kebijakan transfer, hingga pembentukan identitas tim jangka panjang. Salah satu isu yang langsung mencuat seiring penunjukan Ten Hag adalah masa depan bek timnas Indonesia M. Hill. Pemain asal Sulawesi yang saat ini berada di ujung kontraknya bersama FC Twente sedang menjalani proses pemulihan dari cedera ligamen anterior. Sebelum mengalami cedera, Hilher sempat dikeluarkan dari skuad utama pada musim ini. Keputusan tersebut diambil oleh Janser dengan pertimbangan situasi kontrak yang belum memuaskan serta kedatangan pemain baru yang mengurangi kesempatannya. Masa depan Hill sangat bergantung pada penilaian direktur teknik klub terhadap potensi dan kondisi pemain tersebut. Sementara itu, perubahan besar juga terjadi di London Barat. Chelsea secara resmi membuka era baru dengan menunjuk Liam Rosnor sebagai pelatih kepala.
Tak tanggung-tanggung, manajemen The Blues memberikan kontrak jangka panjang hingga tahun 2032 kepada pelatih asal Inggris tersebut. Rosenor datang ke Stamford Bridge dengan reputasi yang tengah menanjak setelah mencatatkan prestasi mengesankan bersama RC Strasbourg di Liga Prancis pada musim debutnya. Ia berhasil membawa Strasbourg lolos ke kualifikasi kompetisi Eropa untuk pertama kalinya dalam 19 tahun. Sebuah pencapaian yang meyakinkan manajemen Chelsea akan kapasitasnya. Dalam pernyataannya, Rosenor menegaskan komitmennya untuk menjaga tradisi Chelsea sebagai klub pemenang. Ia menekankan bahwa meskipun pengembangan pemain muda tetap menjadi fokus utama, ambisi untuk bersaing di level tertinggi tidak akan ditinggalkan. Manajemen Chelsea menilai Rosenor memiliki kemampuan untuk memaksimalkan potensi skuad yang berkualitas melalui pengaturan permainan yang jelas, disiplin tinggi, serta pendekatan taktis modern. Ia diharapkan dapat membawa stabilitas sekaligus prestasi baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang. Di tengah isu pergantian pelatih, pergerakan pemain tetap menjadi bagian penting dari bursa transfer Januari 2026.